Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas senyawa turunan asam karboksilat yang meliputi senyawa ester, amidah, dan nitril. Baik, kita simak baik satu persatu ya. Yang pertama adalah senyawa ester. Apakah ester itu? Mungkin sudah tidak asing lagi kata ester dalam telinga Anda. Ester adalah merupakan turunan asam karboksilat dengan mengganti gugus hidroksil dan gugus karbonil digantikan dengan OR. R ini adalah alkil. R1 dan R2 dapat sama atau berbeda sehingga dalam senyawa ester dikenal mengalami metamerisasi. Nah, ini kalau kita melihat struktur dasar dari senyawa ester, ya di sini ada alkil, ada gugus karbonil, terus kemudian ada gugus alkoksi. Bagaimanakah tata nama senyawa ester? Tata nama senyawa ester diawali dengan nama gugus alkil yang terikat pada atom oksigen, diikuti dengan nama asam karboksilat dengan menghilangkan kata asam. Nah, ini ada contohnya di sini. Nah, di sini ada metil CH3, ada karbon, di sini ada metoksi. Jadi di sini diawali dengan nama gugus alkil yang terikat pada atom oksigen. Jadi ini ada atom oksigen, ini adalah metil. Jadi ini metil, kemudian diikuti nama asam karboksilatnya dengan mengatakan tadi ini metil asetat. Jadi ini metil, ininya adalah asetat. Jadi metil asetat. Contoh lagi di sini, ini ada senyawa fenil yang terikat langsung pada atom oksigen. Kita tulisnya fenil, kemudian adalah ada asetat, namanya fenil asetat. Nah, ini ada isopropil benzoat. Ini dietil butandioat. Nah, di sini kita melihat, kita tuliskan alkil yang terikat pada atom oksigen dulu ya. Apa saja kegunaan dari ester? Ester beberapa itu digunakan sebagai insektisida, misal seperti metilformat dan etilformat. Ester itu banyak digunakan sebagai minyak wangi atau bahan parfum dan perasa. Jadi berbagai perisa atau perasa, biasanya kalau kita kenal dengan istilah esenser, itu merupakan senyawa ester. Jadi dia memiliki aroma yang sama, rasa yang sama, tetapi bahannya berbeda. Nah, berbagai industri makanan maupun industri kosmetik itu menggunakan senyawa ester. Ester dapat juga digunakan sebagai pelarut, misal metil asetat, isopropil asetat, dan butil olean. Bagaimanakah karakteristik ester? Ester suku rendah yang memiliki C-nya rendah di bawah 5, dia berwujud cairan jernih berbau harum dan sedikit larut dalam air, seperti ester buah-buahan ya. Kemudian ester suku tinggi berwujud seperti minyak lilin yang menghasilkan asam karboksila dan alkohol. Ester itu sendiri bersifat polar tetapi tidak larut dalam air, sehingga di sini ester hanya dapat larut dalam pelarut organik yang polar, misalkan seperti ether dan aseton. Nah, ester yang memiliki MR yang rendah memiliki bau yang harum dan spesifik pada buah atau bunga tertentu. Misal di sini ya, contohnya ada ester propil asetat. Dia memiliki aroma yang sama dengan buah pir. Ada etil butirat, baunya sama dengan buah nanas. Ada metil salisilat, sama seperti minyak gandapura. Nah, di sini karena dia memiliki karakteristik bisa menimbulkan bau yang sama, sehingga kerap sekali dijadikan sebagai esenser. Pembuatan ester. Ester dapat dibuat dari reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol dengan adanya bantuan katalis asam. Nah, reaksi ini terjadi secara reversibel. Jadi, ester itu terbuat dari asam karboksilat dan alkohol dengan bantuan asam. Reaksinya adalah reaksi esterifikasi. Baik, saya akan jelaskan bagaimana mekanisme reaksi esterifikasi. Nah, ini adalah mekanisme esterifikasi Fischer yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama adalah protonasi gugus karbonil, adisi gugus nukleofil, pelepasan H+ untuk membuat senyawa intermediate,
Kemudian ada protonasi oksigen, pelepasan molekul air, dan pelepasan H+ untuk menjadi ester. Baik, pertama adalah protonasi gugus karbonil. Di sini ada gugus karbonil pada asam karboksilat. Ketika dia bereaksi dengan asam, karbonil sini akan menjadi bermuatan positif. Jadi di sini karena dia protonasi di sini, akhirnya dia menghasilkan ion oksonium. Ya. Kemudian setelah di sini C-nya bermuatan positif, ya, ini akan mengalami adisi gugus nukleofil. Jadi alkohol yang memiliki gugus OH di sini, O kan di sini memiliki elektron bebas, ya. Elektron bebasnya ini akan menyerang C positif yang ada di sini. Nah, dia membentuk seperti ion oksonium. Kemudian yang ketiga adalah pelepasan H+. Jadi di sini H+ di sini dilepaskan untuk membentuk senyawa intermediate seperti ini. Yang keempat adalah protonasi oksigen. Jadi oksigen yang posisi sebelah sini ketika bereaksi dengan H+ atau asam katalis itu tadi, dia menjadi bermuatan positif. Yang kelima, pelepasan molekul air. Jadi setelah di sini dia berikatan di sini, ya, dia menjadi positif di sebelah sini. Terjadi pelepasan molekul H2O di sininya. Lah, di sini lepas H2O-nya. Nah, dia membentuk seperti ini, tapi di sini ada C-nya bermuatan positif. Kemudian yang terakhir adalah pelepasan H+ di posisi karbonil ini untuk menjadi ester. Jadi nanti menjadi senyawa ester dengan H+ dilepaskan kembali karena di sini asam hanya berfungsi sebagai katalis yang bertujuan untuk mempercepat terjadinya reaksi, tetapi bisa diperoleh kembali setelah akhir reaksi. Reaksi ester apa saja? Yang pertama, ester dapat mengalami reaksi reduksi. Jadi misalkan di sini ada ester, ketika bereaksi dengan katalis reduksi seperti LH4 atau NaBH4 atau gas hidrogen dengan katalis palladium karbon, dia akan menjadi alkohol. Jadi di sini dia ester kalau direduksi menjadi alkohol. Kemudian yang kedua, dia bisa mengalami hidrolisis. Jadi ester ketika direaksikan dengan H2O dalam suasana asam, dia akan kembali menjadi asam karboksilat plus alkohol. Kemudian reaksi amonolisis, yaitu reaksi antara ester dengan amonia menghasilkan suatu amida, disebut sebagai amonolisis. Nah, reaksi ini tidak memerlukan katalis. Jadi di sini karena amida yang pada posisi nitrogen memiliki pasangan elektron bebas, dia akan cenderung menyerang pada C positif di posisi karbonil ini, ya. Sehingga dia bisa membentuk senyawa asetamida. Yang keempat, reaksi transesterifikasi, yaitu reaksi antara ester dengan alkohol menghasilkan ester baru dengan gugus alkil pada oksigen karbonil dari alkohol yang baru. Nah, jadi reaksi ini terjadi substitusi gugus alkil pada oksigen karbonil ester. Nah, bagaimana contoh misalnya di sini, ya. Di sini saya memiliki senyawa ester metil asetat. Kita lihat di sini alkil yang terikat pada oksigen adalah metil. Kemudian dia bereaksi dengan etanol dengan suasana asam. Dia terjadi pertukaran alkilnya. Akhirnya di sini yang berikatan dengan oksigen itu etatil. Etil berasal dari etanol sini. Kemudian sisanya di CH3 berikatan dengan gugus hidrolis menjadi metanol. Jadi di sini terjadi substitusi gugus alkil alias transesterifikasi. Yang kelima, reaksi dengan Grignard. Jadi reaksi Grignard ini terjadi dengan dua molekul Grignard menghasilkan alkohol. Misal di sini saya ada senyawa ester, kebetulan adalah metil asetat. Dia direaksikan dengan etil magnesium bromida, dia akan menghasilkan alkohol tersier. Tetapi ada case khusus, ada syarat khusus, kalau dia senyawa ester formiat, ya karena ini adalah hanya hidrogen bukan alkil, ester formiat, dia akan menghasilkan alkohol sekunder. Berikutnya adalah amida. Amida
adalah senyawa turunan asam karboksilat dengan mengganti gugus hidroksil dengan gugus amina. Amida merupakan turunan asam karboksilat yang paling tidak reaktif. Karena itu, golongan senyawa ini paling banyak terdapat di alam. Amida yang terpenting yang kita tahu adalah protein. Nah, bagaimanakah penamaan amida? Pertama, dinamai sesuai dengan nama asam karboksilatnya, dikurangi akhiran owat dan diganti dengan amida. Misal di sini saya memiliki astamida. Jadi astamida ini berasal dari asam asetat. Jadi asamnya saya hilangi, owatnya saya hilang, jadi berakhiran mida. Jadi astamida. Sama halnya dengan benzamida seperti ini. Kemudian bagaimana kalau ada cabangnya? Kalau ada cabangnya, penomoran pertama dimulai dari C karbonil ya, 1, 2, 3. Jadi 3 metil butanamida. Jadi 1, 2, 3, 4 dia memiliki rantai induk dalam C4 alias butana. Ini juga namanya butanamida. Kemudian yang kedua adalah jika pada atom N tersubstitusi gugus alkil, maka substituen alkil ditunjukkan dengan memberi awalan N di mana alkil tersebut terikat. Jadi misalkan di sini apa tuh ada alkil pada posisi nitrogennya di sini ya. Jadi diberi awalan N. Kalau misalkan N-nya ini ada alkilnya ada 2, jadi N, dimetil formamida. Kalau yang terikat pada N alkilnya cuma 1, jadi N fenil propanamida. N adalah gugus nitrogen di sini ya. Nah, ini ada tugas. Berilah nama beberapa senyawa amida ini. Jadi silakan kalian latihan memberikan nama pada 4 soal ini. Bagaimanakah karakteristik senyawa amida? Senyawa amida bersifat polar, mudah larut di dalam air karena dia mengandung gugus karbonil, dan ada NH, memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen. Umumnya berupa padatan pada suhu kama, kecuali formamid berbentuk cair pada suhu ruang. Amida memiliki titik didih yang tinggi dibanding senyawa lain. Hal ini disebabkan karena kemampuannya membentuk ikatan hidrogen antar molekul amida sendiri. Amida secara praktis bersifat netral, sifat basa berasal dari gugus amida, dan sifat asam berasal dari gugus asil. Apa saja kegunaan amida? Amida digunakan untuk identifikasi asam, untuk formamid dan amida yang lain digunakan sebagai solvent atau pelarut, dan sebagai bahan sintesis senyawa organik. Berikut ini adalah pembuatan amida. Yang pertama adalah reaksi anhidrida asam dengan amonia. Di sini misalkan ada asetat anhidrid, ketika bereaksi dengan 2 molekul amonia, dia menghasilkan asetamida. Dan sebagai sampingnya ada terbentuk garam amonium asetat. Kemudian reaksi ester dengan amonia. Ketika ada ester direaksikan dengan amonia, dia akan membentuk astamida etanol di sininya. Jadi dia menghasilkan gugus sampingnya adalah etanol. Yang ketiga, reaksi kloida asam dengan amonia. Jadi ketika ada asetil kloida, dia bereaksi dengan amonia, dia menghasilkan asetamida. Dan juga menghasilkan produk garam hasil samping ya. Pemanasan garam amonium oktarboksilat. Jadi misalkan tadi dari reaksi anhidrida asam dengan amonia menghasilkan amonium asetat, ketika dipanaskan kembali dia menghasilkan asetamida dengan melepaskan H2O. Reaksi amida. Amida sangat kuat atau tahan terhadap hidrolisis, tetapi dengan adanya asam atau basa yang pekat, hidrolisis dapat terjadi menghasilkan asam karboksilat. Jadi misalkan di sini ada benzamida, ketika dia direaksikan dengan H2O hidrolisis dengan diberi asam pekat HCl lekat, di reflux dia akan menghasilkan asam karboksilat. Yang ketiga adalah nitril. Nitril adalah salah satu turunan asam karboksilat yang mengandung gugus CN atau dikenal dengan istilah gugus siano. Jadi di sini ada alkil, ada C yang berikatan angka 3 dengan nitrogen. Penamaan nitril secara sistem IUPAC
namanya adalah nama alkana plus nitril. Nama alkana diberi nama sesuai dengan jumlah atom karbon yang terdapat pada gugus alkil dan plus satu karbon yang terikat pada gugus CN. Misal di sini ya. Di sini ada, kita hitung 1, 2, jadi ada 2C, jadi adalah etana nitril. Ini ada 1, 2, 3, 4, jadi butana nitril. Jadi C yang merupakan CN jadi sudah dihitung ya. Nah, jika gugus alkilnya ada senyawa benzena, maka karbon pada CN ininya tidak dihitung sebagai nama alkana, melainkan disebutkan saja sebagai karbo. Misalkan di sini benzena karbonitril ya. Bagaimanakah dengan nama trivial? Nama trivial dari senyawa nitril mengikuti nama trivial asam karboksilatnya, tetapi dengan menghilangkan kata asam dan mengganti akhiran oat dengan O-nitril. Misal di sini ada 1, 2, jadi ini dia asalnya adalah asam asetat, ketika menjadi nitril namanya asetonitril. Ketika ini misalkan 1, 2, 3, 4 butyronitril. Ini adalah contoh benzonitril, ada benzena, dia namanya benzonitril. Bagaimanakah jika senyawa nitril itu memiliki cabang? Maka kita tentukan dulu rantai induknya, kemudian carilah rantai terpanjang dari gugus CN. Penomoran dimulai dari atom C yang gugus CN. Jadi di sini nomor 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah karena cabangnya di C4, jadi 4 metil heksana nitril. Itu penamaan. Untuk karakteristik senyawa nitril merupakan senyawa yang sangat polar sekali. Biasanya dia digunakan sebagai solvent atau pelarut ya. Biasanya digunakan sebagai solvent pada aplikasi HPLC atau untuk kromatografi lapis tipis. Senyawa nitril yang mengandung sedikitnya C-nya di bawah 5, dia berwujud cairan pada suhu kamar. Nah, di sini semakin tinggi jumlah C-nya, semakin meningkat titik didihnya. Dan ini kenapa titik didih itu sangat tinggi sekali? Karena di sini adanya dia bisa dapat membentuk ikatan hidrogen dengan nitrogen ini ya. Nah, nitril merupakan senyawa yang sangat polar karena dia ada N yang memiliki atom bebas. Atom N adalah atom yang sangat elektronegatif sehingga dia dengan mudahnya menarik elektron pada ikatan rangkap 3 ke arahnya. Nah, dia kan sangat elektronegatif, jadi mudah menarik senyawa yang lainnya sehingga dia bersifat sangat polar dan memiliki titik didih yang sangat tinggi. Tugas untuk kalian adalah carilah senyawa bahan aktif obat yang termasuk senyawa ester, amida, dan nitril. Tuliskan strukturnya dan karakteristik senyawa obat tersebut. Baik, sekian penjelasan saya tentang senyawa ester, amida, dan nitril. Jika ada yang kurang paham, boleh tanyakan pada grup WhatsApp. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.